Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini kita akan belajar mengenai diagram dalam statistika. Data yang telah berhasil dikumpulkan dapat disajikan dalam beberapa bentuk diagram seperti diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Ketika membaca diagram, langkah pertama yang harus dilihat adalah judul diagram dan keterangan pada setiap sumbu. Penggunaan diagram dianggap lebih efektif untuk menampilkan data atau informasi numerik. Penggunaan diagram membuat data lebih mudah dipahami daripada informasi tertulis. Setiap diagram seharusnya memiliki fitur judul, label pada setiap sumbu atau bagian, skala pada sumbu atau bagian yang sama besar. Skala ini juga harus konsisten dan satuan yang digunakan terlihat pada diagram. Yang pertama, kita akan belajar mengenai diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk penyajian data dengan menggunakan batang atau persegi panjang. Diagram batang umumnya digunakan pada data kategorik atau data kualitatif, di mana data-data tersebut dibagi ke dalam beberapa grup lalu dihitung frekuensi dari setiap grup. Diagram batang harus mencantumkan beberapa fitur sebagai berikut. Yang pertama judul, yang kedua label pada sumbu horizontal dan vertikal yang jelas dengan skala yang konsisten, yang ketiga lebar tiap batang sama, dan yang keempat adanya jarak antar batang. Langkah-langkah dalam membuat diagram batang. Yang pertama, siapkan data yang dibutuhkan berupa tabel distribusi frekuensi agar memudahkan dalam pembuatan diagram batang. Yang kedua, buat sumbu mendatar atau horizontal untuk menempatkan nama atau kategori, dan buat sumbu tegak atau vertikal untuk menempatkan nilai frekuensi. Pastikan semua jarak setiap kategori sama agar memudahkan ketika dibaca. Yang ketiga, tandai puncak frekuensi dalam masing-masing kategori sesuai dengan data yang dimiliki. Yang keempat, gambar diagram batang masing-masing kategori dengan batasan yang telah ditandai sebelumnya. Contoh soal, Pak Andi memiliki kebun yang ditanami padi, ketela, jagung, kacang tanah, dan kedelai. Pada bulan Maret, Pak Andi memanen hasil kebunnya. Tabel berikut adalah hasil panen kebun Pak Adi. Jenis tanaman padi, hasil panennya 40 ton. Jenis tanaman ketela, hasil panennya 25 ton. Jenis tanaman jagung, hasil panennya 30 ton. Jenis tanaman kacang tanah, hasil panennya 15 ton. Jenis tanaman kedelai, hasil panennya 25 ton. Sajikan data tersebut ke dalam diagram batang. Penyelesaian berikut merupakan diagram batang dari hasil panen kebun Pak Andi. Karena jenis tanaman padi hasil panennya 40 ton, maka kita tandai puncak frekuensi 40, lalu kita buat diagram batangnya. Selanjutnya pada jenis tanaman ketela dengan hasil panen 25 ton, maka kita tandai puncak frekuensi di 25 dan kita buat diagram batangnya. Selanjutnya pada jenis tanaman jagung dengan hasil panen 30 ton, kita tandai puncak frekuensi di 30 dan kita buat diagram batangnya. Selanjutnya pada jenis tanaman kacang tanah dengan hasil panen 15 ton, kita tandai puncak frekuensi di 15 ton dan kita buat diagram batangnya. Selanjutnya pada jenis tanaman kedelai dengan hasil panen 25 ton, kita tandai puncak frekuensi di 25 dan kita buat diagram batangnya, sehingga diperoleh diagram batang seperti gambar di bawah ini. Tips untuk membantu dalam membuat diagram batang, teman-teman dapat mengunjungi tautan yang ada di sebelah kanan. Contoh soal, pada saat Asian Games 2018, Jakarta dan Palembang menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar Asia ini. Siswa kelas 7C dan 7D dari Sekolah Merah Putih ingin mengadakan acara nonton bareng Asian Games 2018 ini. Untuk menentukan cabang olahraga yang akan mereka lihat, mereka mengadakan survei. Tabel berikut adalah hasil survei kelas 7C dan 7D. Dari kelas 7C, sebanyak 13 orang memilih cabang olahraga bulu tangkis, 10 orang memilih cabang olahraga bola basket, 6 orang memilih cabang olahraga bola voli, 3 orang memilih cabang olahraga atletik, dan 2 orang memilih cabang olahraga renang. Sementara dari kelas 7D, 8 orang memilih cabang olahraga bulu tangkis, 12 orang memilih cabang olahraga bola basket, 8 orang memilih cabang olahraga bola voli, 5 orang memilih cabang olahraga atletik, dan 1 orang memilih cabang
cabang olahraga renang. Sajikan data tersebut ke dalam diagram batang. Penyelesaian. Karena ada dua kelompok data yaitu kelas 7C dan 7D, maka kita akan menggunakan diagram batang rangkap. Langkah-langkah membuat diagram rangkap. Yang pertama, tentukan judul diagram dan label pada kedua sumbu horizontal dan vertikal. Yang kedua, pastikan menggunakan skala vertikal yang tetap dan berjarak sama. Yang ketiga, gambarlah batang untuk cabang bulu tangkis untuk kelas 7C yang menunjukkan frekuensi 13. Lalu gambarlah batang yang menempel dengan sebelumnya untuk kelas 7D yang menunjukkan frekuensi 8. Berikan label bulu tangkis di bawah sumbu horizontal dan kedua batang. Langkah keempat, berikan jarak untuk menggambar batang cabang kedua yaitu bola basket untuk kelas 7C dan 7D. Ulangi langkah 3 dan 4 untuk cabang olahraga lainnya. Berikut merupakan diagram batang dari pilihan cabang olahraga nonton bareng ASEAN 2018. Selanjutnya kita akan belajar terkait diagram lingkaran. Diagram lingkaran tidak memiliki sumbu vertikal atau horizontal. Biasanya diagram ini digunakan untuk menampilkan bagian berbeda yang membentuk satu keseluruhan dari suatu objek atau peristiwa. Diagram lingkaran umumnya digunakan pada data yang dinyatakan dengan persen atau derajat. Setiap bagian sesuai dengan persentase atau derajat data yang dibandingkan dengan seluruh daerah lingkaran tersebut. Cara membagi daerah lingkaran dapat menggunakan busur derajat. Langkah-langkah dalam membuat diagram lingkaran. Yang pertama, tentukan besar sudut pusat dari setiap juring pada diagram. Yang kedua, ubahlah setiap sudut tersebut sebagai bentuk pecahan atau proporsi dari sudut total 360 derajat. Nyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Yang ketiga, kalikan pecahan tersebut dengan 100%. Ini disebut sebagai persentase. Yang keempat, gambar juring sudut data sesuai perhitungan. Yang kelima, masing-masing juring diberikan keterangan sesuai data yang ada. Contoh soal. Pemerintah akan mendata jumlah SMP yang ada di 5 kota untuk keperluan perencanaan kebijakan pendidikan. Kota A sebanyak 60 SMP, kota B sebanyak 40 SMP, kota C sebanyak 45 SMP, kota D sebanyak 25 SMP, kota E sebanyak 30 SMP, dengan jumlah 200. Sajikan data tersebut ke dalam diagram lingkaran. Penyelesaian. Kota A sama dengan 60/200 dikali 360 derajat sama dengan 108 derajat. Persentase kota A sama dengan 60/200 dikali 100% sama dengan 30%. Kota B sama dengan 40/200 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Persentase kota B sama dengan 40/200 dikali 100% sama dengan 20%. Kota C sama dengan 45/200 dikali 360 derajat sama dengan 81 derajat. Persentase kota C sama dengan 45/200 dikali 100% sama dengan 22,5%. Kota D sama dengan 25/200 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Persentase kota D sama dengan 25/200 dikali 100% sama dengan 12,5%. Kota E sama dengan 30/200 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Persentase kota E sama dengan 30/200 dikali 100% sama dengan 15%. Sehingga didapat diagram lingkarannya seperti yang terlihat pada gambar. Contoh soal. Perhatikan diagram lingkaran di bawah ini. Jika sudut pusat dari bagian terpakai dari diagram lingkaran kapasitas hard disk di atas adalah 216 derajat dengan kapasitas total hard disk 500 terabyte, maka berapa kapasitas hard disk yang terpakai dan belum terpakai dalam terabyte? Penyelesaian. Diketahui sudut pusat bagian terpakai 216 derajat, kapasitas total hard disk 500 terabyte. Ditanya berapa besar kapasitas hard disk yang terpakai dan belum terpakai. Jawab, terpakai sama dengan 216 derajat per 360 sama dengan 3/5. Total kapasitas terpakai sama dengan 3/5 dikali 500 terabyte sama dengan 300 terabyte. Belum terpakai sama dengan 1-216 derajat per 360 derajat sama dengan 2/5.
Total kapasitas belum terpakai sama dengan 2/5 dikali 500 terabyte, sama dengan 200 terabyte. Jadi kapasitas bagian hard disk yang terpakai sebesar 300 terabyte dan kapasitas bagian hard disk yang belum terpakai sebesar 200 terabyte. Selanjutnya kita akan belajar mengenai diagram garis. Diagram garis merupakan suatu grafik berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data yang lainnya. Diagram garis memerlukan sistem sumbu datar atau horizontal dan sumbu tegak atau vertikal yang saling berpotongan tegak lurus. Sumbu mendatar ini biasanya menyatakan jenis data, misalnya waktu dan berat, sementara sumbu tegaknya menyatakan frekuensi data. Langkah-langkah dalam membuat diagram garis. Yang pertama, buatlah dua sumbu yang mendatar atau horizontal dan sumbu tegak atau vertikal. Sumbu yang mendatar biasanya digunakan untuk menunjukkan waktu dan berat, sementara sumbu tegak menyatakan frekuensinya. Yang kedua, sesuaikan data pada masing-masing sumbu, artinya dari titik data yang menunjukkan waktu ditarik garis lurus ke atas atau garis tipis yang ditarik dari titik bilangan frekuensi. Setelah semua data disesuaikan, terdapat sekumpulan titik. Selanjutnya, hubungkan titik tersebut sehingga terjadi atau tergambar diagram garis yang diminta. Contoh soal, perhatikan tabel berat badan siswa kelas 7 berikut. Terdapat 6 siswa yang memiliki berat badan 40 kg, terdapat 12 siswa yang memiliki berat badan 41 kg, terdapat 13 siswa yang memiliki berat badan 42 kg, terdapat 18 siswa yang memiliki berat badan 43 kg, dan terdapat 9 siswa yang memiliki berat badan 44 kg. Sajikan data tersebut ke dalam diagram garis. Penyelesaian. Berikut merupakan diagram garis berat badan siswa kelas 7. Selanjutnya, kita akan belajar cara memilih diagram yang tepat sesuai dengan jenis data dan situasinya. Yang pertama, diagram batang itu untuk memudahkan kita membandingkan data dalam bentuk numerik satu sama lain. Yang kedua, diagram garis itu hampir serupa dengan diagram batang, hanya saja pada bagian diagram garis menampilkan perubahan data dari waktu ke waktu. Yang ketiga, diagram lingkaran menunjukkan bagaimana satu bagian dari set data dibandingkan dengan keseluruhan set. Setiap bagian adalah persentase dari keseluruhan data. Sekian materi diagram dalam statistika yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.